Oke, selamat malam. Kita kembali lagi dengan topik yang kemarin ya. Untuk melanjutkan topik yang kemarin, ini maaf saya lama untuk upload videonya ya. Nah, ini saya buat videonya untuk video kelanjutan yang kemarin tentang SMPS HP1000, tipe HP1000. Oke, kita akan bahas tentang lanjutannya kemarin untuk tes point perakitan SMPS ini ya yang saya bagikan kemarin. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit bingung gimana cara tes poinnya. Nah, kaidah atau cara pengaplikasian komponennya agar tidak terjadi kesalahan atau kerusakan saat perakitan. Oke, kita langsung bahas aja ya. Ini ada SMPS yang kemarin ini belum saya pasang trafo ya. Belum saya pasang trafo utama. Ini yang setengah jadi. Kalau yang sudah jadi itu hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ini sudah jadi, sudah menyala. Nah, untuk teman-teman yang merakit SMPS ini, mau merakit SMPS ini, teman-teman bisa memasang bagian primer dulu, primer AC dulu untuk relay, NTC, terus kapasitor ini, terus EMI filter. Nah, untuk EMI filter teman-teman, EMI filter AC nanti teman-teman bisa lilit sendiri ya. Kalau tidak lilit sendiri ya beli jadi juga ada, biasanya bekas. Nah, itu seperti ini. Cari yang kawatnya lebih besar. Kalau lilit sendiri itu kawatnya nanti bisa kita buat lebih besar menggunakan kawat yang 1,5 itu sudah cukup. Jangan di bawahnya, misalkan menggunakan kawat 0,5 satu biji itu jangan, kekecilan loh. Nanti arusnya terhambat di sini, arus AC-nya terhambat di sini, EMI filternya panas, terus tegangan atau daya outputnya nanti loyo. Nah, EMI filter gunakan kawat yang besar, yang ideal, minimal 1 mili. Nah, untuk fungsi EMI filter sebenarnya penting nggak penting ya Lirino, untuk memfilter switching ini biar tidak sistem switching ini biar tidak bocor ke jaringan elektronik yang lain maupun sebaliknya, untuk memfilter masuk dan memfilter keluar. Nah, kita lanjut lagi. Setelah teman-teman memasang ini relay, terus kapasitor, NTC, dan EMI filter, teman-teman bisa melanjut merakit ininya, memasang komponen power supply eksternalnya ini menggunakan kapasitor. Menggunakan kapasitor ini nyetrum ya lur. Ini jangan dipegang pegang ya. Ini skrit ini nyetrum. Teman-teman nanti hati-hati dalam perakitannya. Kalau sembrono langsung dipegang, ini langsung kesengat listrik lur. Nah, untuk pemasangan ini dipasang sesuai nilai komponen yang tertera di PCB ya untuk kapasitor. Nah, setelah itu teman-teman coba menggunakan atau coba memasukkan tegangan AC 220 volt yang diseri dengan bulam 100 volt. Nah, nanti teman-teman ukur, harusnya itu keluar 15 ya, sekitar 15, karena di situ menggunakan zener 15 volt.
untuk pembatas arusnya, untuk pembatas tegangannya, untuk pembatas tegangannya menggunakan zener 15 volt 1 watt di bawah kapasitor ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memasang komponen untuk soft start relay. Nah, untuk soft start relay ini tegangannya mengambil dari kapasitor ini. Walaupun belum dipasang aux dari trafo ini, nah ini sudah bisa bekerja. Relay ini sudah bisa bekerja. Nah, nantinya untuk memancing PWM agar dapat bekerja pertama kali ataupun saat protek, ini kan tidak keluar kalau protek. Kalau protek tegangan aux dari trafo ini tidak keluar tegangan. Nah, itu nyuplainya ini ngambil dari sini suplai tegangannya. Nah, setelah ini dipasang nanti diukur, dicoba teman-teman coba ukur untuk output dioda ini, dioda pembatas ultra fast ya. Ini nanti teman-teman ukur terhadap main ini ya, main primer ini, tegangan main primer. Nah, ini nanti keluar sekitar, kalau tanpa modul PWM ini bisa keluar sekitar 10 volt sampai 10 lebih lah, 10 12 sekitar segitu. Nanti kalau ini sudah terpasang, nanti bisa dilanjut untuk regulator ini, regulator aux PWM-nya, regulator menggunakan TIP41C untuk regulator tegangan. Nah, ini untuk zenernya menggunakan 16 volt. Ini beda, zener yang sini 16 dan di sini 15. Nanti kalau ini sudah on, nanti di sini muncul 15 volt. Normalnya segitu. Tegangan di sini 15 volt. Kalau tanpa di seri bolam ya, ini keluar 15 volt. Untuk suplai PWM-nya ini 15 volt. Nah, setelah ini dirakit, nah, teman-teman bisa coba pasang GDT ya. Untuk GDT sudah divideokan yang kemarin, di video yang kemarin. Untuk matching GDT, frekuensinya nanti bisa disesuaikan dengan frekuensi kerja PWM-nya. Ini saya menggunakan 2 mH. Nah, setelah itu nanti untuk ATT bisa dipasang alternator, rangkaian alternator drift MOSFET ya. Nah, untuk MOSFET-nya saya menggunakan MOSFET dengan seri 47N60, bisa menggunakan W47N60, bisa menggunakan IRF 460, bisa juga menggunakan 45N60, terus 20N60, itu juga bisa. Nah, untuk MOSFET berat itu tidak saya rekomendasikan. Untuk MOSFET berat itu contohnya seperti ini. Ini ampernya besar sekali loh. Tapi ini belum support menggunakan MOSFET seperti ini, perlu penyesuaian lagi ya. Ini dengan tipe 6R041P6. Nah, ini belum support, dipasang di sini belum support. Harus disesuaikan lagi. Nah, ini saya rekomendasikan menggunakan 47N60 untuk MOSFET-nya. Nah, untuk dioda primer ini, untuk dioda filter AC, ini teman-teman bisa menggunakan dioda bridge. Minimal arusnya 15 ampere, menggunakan 25 ampere bagus, menggunakan 35 ampere lebih bagus lagi. Untuk elko ini sesuai dengan nilai PCB dengan ukuran 100 mikrofarad
dengan tegangan 400 volt. Nah, bisa menggunakan 100 mikrofarad 450 volt juga bisa. Kalau untuk rumahan, untuk home audio nanti bisa dipasang 400 volt saja sudah cukup, karena tegangannya tidak terlalu naik turun seperti menggunakan diesel. Nah, kalau diesel kalau menggunakan diesel atau genset, ini tegangannya pilih yang tegangannya 450. Nah, setelah ini komponen ini terpasang ya, semua komponen terpasang, ini terpasang untuk kapasitor koppelnya ini. Nah, ini untuk sensor OCP SUN, ini menggunakan 0,1 5 watt 2 biji yang diparalel. Nah, untuk C coupling ini gunakan yang seri Y ya, yang seri Y. Karena untuk kejadian SMPS nyetrum atau SMPS nyokot ngejak salaman, itu pemilihan C coupling ini tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan untuk pemilihan C couplingnya. Nah, seperti ini menggunakan yang seri Y. Nah, ini khusus untuk C coupling, jangan menggunakan kapasitor yang biasa. Nah, itu asal pilih C coupling ini nanti nyawa taruhannya lur. Nanti kalau teman-teman ini pasang dengan kapasitor yang biasa atau yang nanti pasti outputnya nanti ngejak salaman lur. Ngejak salaman pasti gak ujul. Nah, untuk C couplingnya ini gunakan yang C coupling bagus atau nyopot dari charger HP, itu juga bagus kalau nggak ada. Nah, sebelum sudah ini dipasang, trafonya ini jangan dipasang dulu seperti ini. Coba saya pasang ya, coba saya masukkan tegangan 220 volt AC. Nah, kalau dimasukkan tegangan AC ya, input AC ini modul PWM sudah bisa jalan, tapi relaynya itu belum bisa bekerja lur, karena tegangannya terlalu drop dibebani PWM ini. Relaynya nggak kerja. Untuk modul PWM-nya ini dia sudah bisa bekerja, tapi tegangannya terlalu kecil. Karena modul PWM ini untuk mengedrive MOSFET itu berat ya lur. Nah, untuk relaynya tidak bekerja. Nanti setelah dipasang aux trafo, itu baru relaynya bekerja, tegangan masuk melewati regulator TIP41C, itu nanti baru relaynya bekerja. Nah, ini tanpa trafo, di seri dengan bohlam 100 watt itu nyala redup seperti itu. Itu sudah benar lur, tidak salah. Karena ini mengadopsi sistem power supply eksternal yang menggunakan kapasitor, jadi itu mempengaruhi lampu seperti itu. Ini kalau dicabut, disuntik tegangan menggunakan power supply eksternal dari sini sebesar 15 volt, modul ini bekerja, lampu itu padam kalau ini dicabut. Nah, itu yang membuat lampunya menyala itu bukan dari modul PWM ini, yang skrit PWM ini yang bermasalah ya, tetapi dari power supply eksternal ini. Penyebabnya dari situ, itu normal seperti itu, tidak apa-apa.
nanti teman-teman coba pasang ya, sebelum dipasang trafo nanti teman-teman coba pasang lampu ya, ini lampu lemari es. Di primer pin, 2 pin primer trafonya ini ya, ini dipasang diganti dengan lampu. Nah, pasti ini menyala lur, pasti ini menyala. Itu bulamnya juga nyala redup. Kalau ini nyalanya memang nggak terlalu terang seperti di listrik 220 AC, karena HB di primernya itu sekitar 150 volt, bukan 300 lebih ya. Kalau full bridge itu sekitar 300 lebih kalau non PFC. Kalau PFC malah nyampe mau sampai 400. Nah, itu normal. Untuk tegangan kerja ya, kalau belum dipasangi trafo utama, tegangan AUX dari trafo belum masuk. Nah, untuk PWM-nya ini muncul tegangan segini lur. Muncul tegangan 9 volt kalau di seri bulan. Nah, ini di seri bola muncul 9 volt normal. Ini normal karena belum ada tegangan AUX dari trafo. Nah, ini kalau saya loss tanpa menggunakan bulam ya, itu keluar 10,75. Nah, ini normal. Nanti kalau teman-teman masih bingung ya, atau ada yang saya belum jelaskan, nanti teman-teman bisa tanyakan di komentar. Nanti mungkin saya bisa bantu ya. Nah, ini untuk gak iki keliru. Nah, ini untuk yang sudah jadi, nih saya coba untuk checkpoint tegangannya di bagian-bagian secret komponennya ya. Komponen PWM-nya normalnya seberapa, normalnya itu berapa tegangannya. Nah, ini saya akan jelaskan ya. Nah, untuk ini teman-teman nanti bisa cek di skala DC ya. Ini terseri dengan bulam. Untuk tegangan AUX dari trafo yang belum diregulator, itu teman-teman bisa cek di kaki ini positif dioda ini, dioda pembatas ini dekat elko dan dekat MOSFET ini, piro ukurane lali ya. Nah, itu keluar 19 sampai 20. Nah, kalau dicek di ini loh, dioda yang ini. Nah, ini keluar 19. Ini di seri dengan bulam itu segini. Nanti kalau bulamnya di bypass langsung, ora ketok.
Nah, ini di bypass itu segini. Di bypass di seri dengan bolam itu segini dari AUX trafo 19 volt. Kalau di bypass itu keluar 20. 22 malah. Nah, 22. Setelah melewati transistor regulator ini TIP41C, TIP41C dioda ultrafast ini yang 1 ampere, bisa menggunakan 2 ampere, bisa menggunakan 1 ampere. Nanti dicek di kaki positif itu keluar 14 volt kalau di bypass langsung, tidak menggunakan bolam itu 14 volt. Ngedrop ya, sedikit ngedrop itu nggak apa-apa. 14-15 ya, kalau keluar 15. Nah, ini kalau di bypass tidak menggunakan bolam, dicek segitu setelah melewati regulator TIP41C. Kalau di bypass, kalau di seri dengan bolam itu ngedrop tegangannya segini, 14 volt. Nah, ini setelah melewati regulator TIP41C dengan dioda Zener pembatas tegangan 16 volt, itu ngedrop segitu. Untuk tegangan, untuk power supply eksternalnya kita bisa cek di sini sebelum dioda ultrafast ini pembatas yang ini ya. Dioda ultrafast ini kita cek sebelum dioda ini. Nah, itu keluar 15 volt. Kalau di bypass, kalau di seri dengan bolam itu tegangannya keluar segitu. Kalau di bypass tidak menggunakan bolam, keluar 15 juga. Nah, nanti teman-teman kalau normalnya ya, normalnya di sini yang VVC ini, VVC menuju PWM, itu dicek ya tegangannya DC, itu harus 15 volt. Harus 15 volt. Kalau di seri dengan bolam ini untuk inputnya nanti muncul sekitar 14. Coba saya seri dengan bolam, tidak saya bypass. Nah, itu sekitar 14. Di multi itu terlihat 14 volt. Nah, untuk lilitan saya bagikan saja untuk lilitan AUX-nya ini. Untuk lilitan AUX PWM yang menuju suplai PWM untuk diregulasi menggunakan regulator TIP41C itu ya, untuk transistor TIM ini, untuk transistor TIP41C ini lilitannya 4 lilit untuk regulator untuk AUX PWM. Terus untuk AUX kipas ini 2 lilit ini ya. Terus untuk AUX ini juga bisa untuk bias kelas D yang ini karena ada regulatornya. Untuk step down ini arusnya sampai 2 ampere. Nah, ini dibuat untuk lilitannya ini nanti dibuat 3 lilit saja untuk regulator ini. Nah, untuk dioda sekunder ini penting. Ini gunakan yang seri ultrafast ya. Gunakan seri ultrafast. Gunakan yang bagus. Bisa juga menggunakan dengan seri RHRP 1560. Bisa juga menggunakan RHRP 3060.
Kemarin saya mencoba menggunakan dioda ini, itu nggak mau lur. Dioda apa ini jenisnya? Kelihatan apa tidak? Nah ini nggak mau, menggunakan dioda ini nggak bisa. Ini kelihatannya bukan ultrafast ya. Ini 30 ampere. Untuk datasetnya saya baca 30 ampere sekitar 600 volt. Ini serinya DS130-12A. Ini nggak bisa saya kemarin menggunakan dioda sekunder ini. Panas lur. Panas terus outputnya sedikit ngedrop ya. Nah ini saya kembalikan lagi menggunakan dioda RHRP 1560. Ini saya menggunakan dioda ini kemarin itu nemu ya di online. Saya tertarik dengan arusnya yang besar ya. Ternyata ini bukan dioda ultrafast, jadi tidak bisa digunakan. Ini rekomendasi menggunakan EHRP 1560, bisa juga 3060, tergantung kebutuhannya atau dibuat seperti apa outputnya nanti. Nah, untuk trafo ini menggunakan E42 yang kecil. Ini output bisa maksimal itu sampai 2000 kalau dibebani, kalau tegangan PLN-nya bagus di rumah teman-teman. Ya, untuk efisiensi tinggi, untuk efisiensi